Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum doa dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk menambah semangat kalian ya. Baik, Bapak putar lagunya. Kita nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, silahkan keluarin alat tulisnya berupa pensil, penghapus, dan lain-lainnya. Baik, jika sudah, silahkan rapikan tempat duduknya. Dilihat di bawah-bawahnya itu ada sampah apa tidak. Kalau ada, silahkan buang ke tempat sampah. Baik, jika sudah selesai, buka buku LKS-nya di bagian bab 2 tentang buku pembuka Cakrawala Dunia. Nah, yang bagian A, bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu buku fiksi itu apa? Nah, Adi, coba bisa dijelaskan. Nah, betul sekali, buku fiksi itu adalah buku yang berisi tentang karangan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Jadi buku fiksi itu tujuannya untuk menghibur. Nah, ciri-ciri buku fiksi itu apa aja sih, Pak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ciri-cirinya ya. Yaitu memakai cerita rekaan penulis. Jadi ini tuh sebuah karangan seorang manusia ya, dikarang gitu seorang manusia, ditempatkan di sebuah buku atau biasanya buat cerpen, dongeng atau novel. Biasanya di situ itu berupa buku fiksi. Nah, tujuan buku fiksi ini apa? Tujuannya untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak nyata biasanya ya. Ceritanya hanya berdasarkan fiksi atau rekaan. Selanjutnya memiliki alur cerita dan pesan moral. Nah, biasanya itu buku fiksi itu memiliki pesan moral. Seperti kisah kelinci dan kura-kura. Ada yang tahu apa pesan moral dalam cerita tersebut? Nah, betul Hana, yaitu jangan sombong, karena kelincinya sombong terhadap kura-kuranya. Menggunakan bahasa yang konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Makna kiasan yang mengandung nilai rasa tertentu. Selanjutnya menarik untuk dibaca. Biasanya tuh buku fiksi tuh menarik gitu ya. Dan komunikatif, mudah dipahami, dan pesannya tuh nyampe terhadap ke si pembaca, mudah dipahami si pembaca intinya ya. Nah, selanjutnya memberikan tekanan emosi
dan perasaan pada pembaca. Biasanya emosi ini dalam misalnya ada cerpen horor nih ya, biasanya memberikan rasa takut, tegang gitu. Nah, kalau drama romantis biasanya lebih ke bahagia atau sedih atau marah gitu kan. Baik, yang kedua itu buku non fiksi. Ada yang tahu buku non fiksi apa? Yap, betul sekali Hana. Buku non fiksi adalah buku yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku fiksi ini contohnya ya, buku LKS, biasanya buku-buku biologi, gini tuh ya. Ciri-ciri buku non fiksi itu apa sih? Nah, ada yang tahu salah satu ciri-cirinya? Yap, betul, berisi tentang penjelasan suatu hal atau objek tertentu yang berupa fakta. Nah, dalam buku non-fiksi ini isinya fakta. Dan selanjutnya ciri-cirinya yaitu memiliki penjelasan yang masuk akal. Selanjutnya bahasa yang digunakan bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya, tidak bermakna ganda. Dia berarti maknanya bukan kiasan atau langsung gitu. Dapat berupa fakta atau opini. Nah, buku non fiksi ini isinya tuh fakta atau opini. Opini itu tentang pembahasan gitu ya. Selanjutnya dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel atau diagram. Nah, biasanya tuh karena ada tuh di matematika tuh ada grafiknya, ada tabelnya atau diagram. Nah, buku LKS yang kita pakai ini termasuk buku non fiksi. Nah, untuk tadi kan sudah bagian-bagian buku fiksi. Sekarang bagian buku secara umum. Nah, biasanya buku tuh berisi cover. Cover atau sampul buku merupakan bagian pelindung paling luar buku. Nah, cover berguna untuk penyajian nama penulis, penerbit, garis besar isi buku, serta gambar. Biasanya di cover nih. Nah, ini contoh ya. Ini cover. Biasanya cover tuh ada gambar. Penerbit, biasanya ini penerbit. Ada penerbitnya. Dan sampul, ini sampul ya. Selanjutnya cover biasanya dibagi 3 bagian. Ini cover depan. Dan cover depan merupakan tampilan depan atau muka buku ini, muka buku ya. Dan cover belakang kan cover yang terletak pada bagian buku. Biasanya di sini tuh ada alamat penerbit serta ISBN buku. Sini. Ini ISBN buku. Punggung buku. Punggung buku di mana sih? Ada yang tahu? Nah, betul Hana, di sini. Punggung buku ini di sini. Nih, di bagian punggung buku. Untuk sebuah buku ini kan ketebalannya lah. Untuk ketebalannya. Nah, halaman preliminary. Halaman preliminary merupakan halaman pendahuluan yang disertakan sebelum informasi atau isi utama buku disampaikan. Nih, kalau bagian preliminary ini berupa daftar isi, nama penerbit, atau copyright cipta ya. Ini preliminary ini apa, daftar isi. Nah, selanjutnya ada bagian utama yaitu isinya.
Bagian ini biasanya tuh membahas informasi atau biasanya bab-bab gitulah ya, pembahasan tentang isi buku tersebut. Ini dalam bab 1 misalnya ya. Bab 1 ini ada pembahasannya di sini. Ini termasuk isi buku. Nah, selanjutnya ada bagian postliminary. Bagian ini biasanya merupakan bagian akhir untuk menutup isi buku. Bagian ini diletakkan antara bagian utama dengan cover belakang buku. Nah, biasanya postliminary ini ada glosarium, daftar kata beserta penjelasannya. Biasanya ada juga yang ada lampirannya, biografi penulis, daftar pustaka, dan indeks. Nah, di sini biasanya ada profil penulis. Ini disebut postliminary. Betul. Nah, ini ada glosarium. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalian bisa berdiskusi untuk mencari sebuah buku fiksi dan non fiksi. Ini kalian berdiskusi manakah buku fiksi, manakah buku non fiksi. Kalian bisa cari diskusi bersama teman kalian. Buatlah kelompok dan kerjakan di rumah. Kalian bisa searching di Google atau di mana saja. Intinya bisa membedakan mana yang buku fiksi, mana yang buku non fiksi. Nah, kalau sudah, pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan, akan Bapak nilai. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang kita dapat masuk ke otak, dapat dicerna dengan baik. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.